Chapter 1. Makna yang lebih dalam kepada manusia. Apa yang sebenarnya diajarkan Idul Adha kepada manusia? Tentang kurban, tentang menyembelih hewan, tentang berbagi, tentang perayaan. Tapi mungkin makna Idul Adha jauh lebih dalam dari itu. Karena pada akhirnya, Idul Adha berbicara tentang sesuatu yang sangat sulit dilakukan manusia. Melepaskan. Chapter 2. Manusia dan keterikatan. Manusia adalah makhluk yang mudah terikat. Terikat pada kenyamanan, pada ego, pada keinginan, pada rasa aman. Bahkan pada versi lama dari dirinya sendiri. Dan seringkali justru hal-hal itulah yang menahan manusia untuk bertumbuh. Kita ingin hidup berubah, tapi tetap mempertahankan kebiasaan lama. Kita ingin masa depan lebih baik, tapi masih takut keluar dari zona nyaman. Kita ingin menjadi versi terbaik diri kita, tapi tetap menggenggam hal-hal yang perlahan menghancurkan hidup kita sendiri. Chapter 3. Makna pengorbanan. Dan mungkin itu alasan kenapa kisah Nabi Ibrahim terasa begitu kuat sampai hari ini. Karena itu bukan hanya tentang pengorbanan, tapi tentang keikhlasan. Tentang kemampuan manusia untuk tetap percaya bahkan saat harus melepaskan sesuatu yang paling dicintainya. Dan jujur saja, melepaskan memang tidak pernah mudah. Melepaskan ego itu sulit. Melepaskan kebiasaan buruk itu sulit. Melepaskan rasa takut itu sulit. Melepaskan masa lalu itu sulit. Karena manusia selalu punya kecenderungan untuk bertahan pada sesuatu yang familiar, bahkan ketika hal itu sebenarnya menyakitinya. Chapter 4. Hal yang menahan manusia. Itulah kenapa banyak orang tetap hidup dalam hubungan yang toksik, kebiasaan buruk, rasa malas, overthinking, dan kehidupan yang membuat mereka tidak berkembang. Bukan karena mereka tidak tahu itu buruk, tapi karena melepaskan terasa menakutkan. Dan Idul Adha mengajarkan sesuatu yang penting, bahwa pertumbuhan hampir selalu membutuhkan pengorbanan. Tidak ada manusia yang benar-benar berkembang tanpa melepaskan sesuatu. Kadang yang perlu dikorbankan adalah ego kita. Kadang rasa nyaman. Kadang kebiasaan yang selama ini membuat hidup kita stuck. Kadang bahkan identitas lama yang sudah terlalu lama kita pertahankan. Karena seringkali hal yang paling menghambat hidup manusia bukan dunia luar, tapi dirinya sendiri. Chapter 5. Arti berbagi. Dan mungkin itu makna yang sering dilupakan banyak orang saat Idul Adha. Bahwa kurban bukan hanya tentang apa yang kita sembelih, tapi juga tentang apa yang akhirnya kita rela lepaskan demi menjadi manusia yang lebih baik. Hari raya ini juga mengingatkan kita tentang arti berbagi. Bahwa hidup bukan cuma tentang memiliki, tapi juga tentang memberi. Tentang peduli terhadap orang lain. Tentang membantu sesama. Tentang memahami bahwa tidak semua orang hidup dengan kemudahan yang sama. Karena manusia yang kuat bukan selalu manusia yang punya segalanya, tapi manusia yang tetap punya hati saat dia memiliki sesuatu. Chapter 6. Refleksi manusia modern. Dan di dunia modern sekarang, mungkin itu menjadi semakin penting. Karena manusia semakin mudah hidup untuk dirinya sendiri. Sibuk mengejar validasi, uang, status, dan pencapaian. Sampai kadang lupa arti empati, lupa arti berbagi, lupa arti ikhlas. Padahal pada akhirnya, hidup manusia bukan cuma dinilai dari apa yang berhasil dia kumpulkan, tapi juga dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Jadi, mungkin Idul Adha bukan cuma tentang perayaan, tapi tentang refleksi, tentang bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya perlu aku lepaskan dalam hidupku? Dan
versi diri seperti apa yang sebenarnya ingin aku bangun? Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua diberi hati yang lebih ikhlas, keberanian untuk melepaskan hal-hal yang buruk, dan kekuatan untuk terus bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Kalau kamu suka belajar tentang psikologi manusia, refleksi hidup, mindset, dan kebiasaan modern yang diam-diam memengaruhi hidup kita, jangan lupa subscribe channel Tentang Manusia.